Salam Bapak Ibu sekalian, semoga sehat-sehat selalu bagi Anda dan keluarga sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk melihat video ini. Pada saat ini saya akan berbagi dengan tips sederhana, yaitu mengenai hal yang mungkin biasa kita alami, terutama anak-anak ya, entah ponakan kita, anak kita, atau keluarga kita ya, yaitu adanya keluar hidung. Dari hidung adalah darah yang kita sebut mimisan, atau istilah kedokterannya adalah epistaksis. Dalam hal ini biasanya pada anak-anak banyak kejadian ya. Jadi hal yang disampaikan bahwa penyebabnya macam-macam ya. Satu, kita harus pastikan dulu bahwa bukan penyebabnya disebabkan oleh masalah gangguan perdarahan, yaitu gangguan pembekuan dan sebagainya. Tentu itu kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium ya, untuk mencek apakah ada gangguan pada mekanisme pembekuan darah. Tapi yang paling sering pada anak-anak adalah karena kita tahu di depan hidung bagian tengah ya, itu ada sejumlah pembuluh darah yang banyak dan kemudian memperdarahi daerah hidung kita, bagian sekat hidung. Di situ ada yang disebut plexus Kieselbach. Nah, di situ bisa terjadi hal-hal yang menyebabkan dia berdarah karena permukaannya yang lebih di bagian atas daripada kulit selaput lendir hidung yang lebih tipis, mungkin karena pengaruh-pengaruh tertentu. Salah satunya adalah misalnya ada iritasi di situ, ada alergi, ada ingus, kemudian ada kotoran hidung, sehingga otomatis biasanya pasiennya akan korek-korek hidung, dan korek-korek hidung pada daerah tengah situ beresiko untuk kemudian membuat terjadi luka dan lecet. Akibatnya terjadilah keluar pendarahan yang kita sebut mimisan. Yang kedua juga cuaca yang terlalu kering, iklim ya, sehingga kemudian kalau kan cenderung panas maka akan makin melebar pembuluh darah tersebut dan mungkin gampang untuk kemudian mengalami perlukaan. Jadi cuaca yang agak kering, terus habis itu pasiennya sendiri misalnya bersin-bersin, nyingsring atau ngedan untuk kemudian membersihkan hidung, itu bisa membuat semacam pelecetan atau luka pada tempat yang memang banyak pembuluh darah dan mudah berdarah tersebut. Nah, yang saya mau bagikan di sini adalah apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi jika terjadi berdarah atau luka pada saat itu. Yang pertama, tentu pasiennya jangan panik, juga yang ada di sekeliling situ jangan panik. Yang kedua, sebaiknya tidak usah memasukkan segala macam di dalam hidung kita, apakah daun, apakah kapas, apakah tisu dan sebagainya yang bisa membuat masuknya kuman, yaitu infeksi, karena di sini terjadi perlukaan. Yang dapat kita lakukan sederhana, yaitu teoritisnya adalah kalau ada luka, ada pembuluh darah yang berdarah, kita melakukan penekanan. Dalam hal di hidung, yang bisa kita lakukan adalah menekan cuping kiri dan cuping kanan menuju ke tengah dengan lebih jelas seperti itu, dengan lebih kekuatan yang cukup, sehingga kemudian menekan pembuluh darah, sehingga diharapkan dalam beberapa menit akan berhenti perdarahannya. Jadi jangan terlentang ke belakang, malah nanti jatuh dan malah ketelan darahnya. Sedikit agak condonglah ke depan, kemudian tekan, dan anaknya bisa bernapas lewat mulut ya, kira-kira 2-3 menit, tekan seperti itu, dan kemudian kalau memang perlu ditambah dengan kompres dingin, ambillah tisu, bukan tisu, kompres, yaitu satu tangan atau handuk kecil, ada es batu, dan kita bungkus dan sambil kita taruh di pangkal daerah sini, dengan harapan akan membuat pembuluh darah dari bagian yang atas itu menjadi bengkerut, jadi mengurangi efek pendarahan. Jadi sambil tekan, sambil kompres dikit di sini ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu dan sedikit agak condong ke depan. Tujuannya adalah supaya kalau ada yang keluar jatuh ke depan, bukan ketelan, seperti itu. Nah, biasanya jika ditekan sampai 2-3 menit, biasanya akan otomatis tubuh kita akan melakukan pembekuan, mekanisme pembekuan darah, dan diharapkan dapat lebih mempercepat terjadinya perhentian darah. Dan tentunya selanjutnya kita perlu misalnya harus diperiksakan ke dokter untuk mendapat obat-obatan yang bisa membantu mengatasi kondisi tersebut. Tentunya juga
Sekali lagi hindari korek-korek hidung, kemudian jika ingus atau apa harus diobati, dan habis itu lihat suasana, cari kelembapan yang normal gitu. Dan kemudian jangan terlalu diterik matahari, berlari-lari dan seterusnya, karena matahari langsung itu akan membuat mudah untuk terjadi pembuluh darahnya makin melebar dan akhirnya mimisan seperti itu, atau di tempat yang dingin, di dalam mobil dingin, keluar panas, atau kemudian suhu pagi yang tiba-tiba berubah. Itu semua harus diantisipasi sambil kita cari masalah penyebabnya, dan tentu harus kita periksakan untuk memperoleh diagnosa dan pengobatan yang lebih tepat. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat.